Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu introduction. Atau kalau di skripsi biasanya disebut sebagai latar belakang. Nah, coba kita lihat di paragraf pertama. Over the past decade, technological advance have significantly enhanced financial service, enabling customer to perform transactions such as fund transfer, balance inquiry, dan seterusnya. Oke, berarti ini berkaitan dengan perkembangan teknologi di bidang jasa layanan keuangan. Oke. Kemudian di situ juga disinggung berkaitan dengan perkembangan dari internet banking. Kemudian di situ disampaikan teknologi terbaru yang sedang digunakan saat ini adalah artificial intelligence and biometrics. Oke, ini jadi pembahasan yang menarik juga karena apa? Teknologi terbaru yang disebutkan oleh penulis ya. Walaupun mungkin teknologi internet banking itu kan bisa dibilang relatif lama ya, karena kan 10 tahun terakhir kalau nggak salah itu sudah mulai dikenalkan dan 5 tahun terakhir itu sudah mengarah ke mobile banking. Nah, tapi si penulis ini dengan cerdasnya menyisipkan penggunaan teknologi terbaru yang saat ini bisa dibilang baru ya, baru hot-hotnya untuk didiskusikan di berbagai forum ilmiah. Yaitu apa? Ketika mereka menyinggung penggunaan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan juga teknologi biometrics. Nah, ini saya kira menarik ya ketika mereka menyebutkan ini walaupun mungkin ini terkesan hanya sekedar sebagai gimmick ya karena dia tidak ada kaitannya secara langsung dalam penelitian ini. Hanya saja disebutkan bahwa teknologi terbaru ini juga digunakan ketika kita bicara penggunaan internet banking, terutama di era COVID-19 karena ini kan konteks studinya terjadi dalam situasi COVID-19. Oke, menarik ini. Bisa kita tiru strateginya. Kita ketika fokus ingin membahas topik tertentu, misalkan di bidang teknologi informasi, ya kita tidak ada salahnya menyinggung teknologi-teknologi terbaru yang muncul saat ini. Di luar artificial intelligence atau biometrics kan ada teknologi lain seperti misalnya virtual reality, ada juga Internet of Things dan sebagainya. Itu bisa Anda sebutkan juga nanti kalau memang penelitian Anda berhubungan dengan teknologi informasi. Karena siapa tahu itu bisa menjadi nilai kebaruan dari studi Anda. Walaupun mungkin teknologi yang Anda bahas seperti di penelitian ini bukan hal yang baru. Internet banking bukan baru dikenalkan saat ini, tapi teknologi yang mendukung internet banking itu ada artificial intelligence dan biometrics. Ini termasuk teknologi yang baru diperkenalkan di waktu-waktu dekat ini. Oke, kemudian kita lihat sumber informasinya. Di sini juga disampaikan persentase dan tahun, ini data-data yang sifatnya itu kuantitatif ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan juga dari Research and Market, oke. Kemudian dari Bank Negara Malaysia, BNM, oke, ini data-data persentasenya juga disampaikan, ini untuk memperkuat fakta yang sedang dibahas dalam studi ini. Intinya di paragraf awal ini mereka menyampaikan mengenai perkembangan teknologi informasi, khususnya yang terspesifik pada teknologi internet banking. Itu seperti apa trennya di Malaysia. Kemudian kita cek di kalimat berikutnya. However, despite a mobile cellular penetration rate, mobile banking usage was reported at only, indicating a substantial gap in the adoption of mobile banking service in the region. Oke, paham saya maksudnya. Jadi di sini disampaikan fenomena rendahnya adopsi mobile banking ketika dibandingkan adopsi smartphone secara keseluruhan di negara Malaysia. Sehingga ini memunculkan suatu problem dan urgensi tentunya. Kenapa kok fokus dari penelitian ini ditujukan kepada teknologi mobile banking? Oh, ternyata walaupun di Malaysia itu pengguna smartphone atau mobile seluler itu banyak, penetrasinya sampai 132,8%, tapi ternyata walaupun kebanyakan orang Malaysia itu punya mobile seluler, punya smartphone, punya HP ya, tapi ternyata yang menggunakan itu hanya sekitar separuhnya, 59% ketika kita bicara kondisi di kuartal ketiga tahun 2020. Nah, indicating a substantial gap in the adoption of mobile banking service in the region. Berarti di Malaysia ini menunjukkan bahwa ternyata ada gap atau ada celah atau ada permasalahan yang perlu dipecahkan terkait dengan adopsi mobile banking. Pengguna smartphone-nya kan banyak. Kok yang mengadopsi mobile banking di smartphone mereka cuma sedikit? Nah, ini berarti kita bisa melihat bahwa perumusan masalah dalam studi ini disampaikan secara jelas melalui kalimat ini. Kemudian di sini juga disampaikan lagi perkembangan teknologinya ketika dihubungkan dengan AI and blockchain. Nah, dengan memention teknologi terbaru saat ini,
riset ini jadi terlihat lebih mutakhir. Jadi tadi di paragraf awal, di bagian sini Anda bisa melihat mereka walaupun membahas internet banking, tapi ternyata di situ dihubungkan juga dengan artificial intelligence dan biometrics. Kemudian di paragraf sini dihubungkan dengan blockchain juga. Ini isu yang relatif baru juga di bidang teknologi informasi. Apalagi ketika mereka menyampaikan bahwa AI itu saat ini juga mulai terintegrasi ketika kita bicara teknologi perbankan. Nah, berarti kan walaupun internet bankingnya itu lama, ketika kita membicarakan mengenai adopsi teknologi, namun si penulis ini dengan cerdas menambahkan gimmick ya. Saya sebutnya ini sebagai bumbu-bumbu penyedap aja. Karena fokusnya kan bukan di teknologi yang baru seperti AI atau blockchain atau biometrics, tapi pada internet bankingnya yang sebenarnya sudah lama. Tapi ketika si penulis ini, 4 orang penulis, 5 orang dengan kalau nggak salah ya, 5 orang penulis ini menyebutkan bahwa oh ternyata di sini ada beberapa variabel. Saya cek dulu di atas. Ini penulisnya berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Oh 4 penulis dari Uni Emirat Arab, dari Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia. 5 ini ya, A, B, C, D. Oh karena yang Abdul Kaum Masud ini dari 2 lokasi. Berarti ada 4 ya, 4 penulis dari 4 negara. Ada 4 penulis dari 4 negara yang berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini untuk paragraf berikutnya kalimatnya seperti apa? Significant growth opportunity exists in the mobile banking sector. Oke, ada pertumbuhan yang signifikan pada sektor mobile banking. Yet it remains underutilized compared to other form of self-service banking like ATMs or internet banking. Oke, mobile banking itu ternyata masih lebih rendah dari adopsi ATM dan internet banking secara umum. Kan mobile banking itu beda dengan internet banking ya. Dia kan bagian kecil dari internet banking yang diterapkan pada teknologi smartphone atau mobile seluler. Makanya disebut sebagai teknologi mobile banking. Nah, ternyata ketika kita bicara dalam konteks yang spesifik pada teknologi mobile banking, menurut 4 orang penulis ini, mobile banking itu masih rendah tingkat adopsinya dibandingkan dengan teknologi perbankan lainnya seperti ATM atau internet banking. Ini berarti kan memperkuat argumen awal tadi yang dibangun bahwa penggunaan mobile banking itu masih kalah dibandingkan penggunaan smartphone secara umum ya, karena jumlahnya secara umum lebih sedikit tapi perkembangannya relatif bagus. Nah, menurut si penulis. Nah, namun ketika disebutkan perkembangannya bagus, ada potensi ternyata setinggi-tingginya pengguna mobile banking walaupun mereka itu mungkin mulai meningkat ya, tapi masih belum bisa menandingi teknologi ATM atau internet banking yang sudah terlebih dahulu ada. Nah, sehingga ada 2 argumen ya kan yang saling menguatkan alasan kenapa kok studi ini fokus pada teknologi mobile banking. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Security concern. Oke, ini ada berhubungan dengan faktor keamanan. Kemudian persepsi risiko. Oke, beberapa variabel yang kemungkinan ada kaitannya dengan tingkat adopsi mobile banking juga disebutkan secara sekilas. Kemudian masuk ke bagian penjelasan kenapa kok studi ini fokus pada millennials di Malaysia. Nah, ingat tadi di bagian abstrak ya, saya sampaikan studi ini terfokus pada generasi milenial yang ada di Malaysia. Nah, di sini disampaikan bahwa millennials and Gen Z known for their preference for convenience increasingly dominate online and mobile banking. Nah, ini berarti dapat kita terjemahkan secara sederhana bahwa saat ini pengguna terbanyak dari teknologi mobile banking itu adalah generasi milenial dan Gen Z. Ya. Itu terjadi di berbagai belahan dunia ternyata. Di Amerika ada 97% milenial itu menggunakan mobile banking. Kemudian di Southeast Asia ada 67%. Nah, kemudian ini 2 ya. Berarti di sini mengindikasi bahwa generasi milenial dan Gen Z ini punya tingkat kesiapan yang tinggi untuk mengadopsi teknologi baru. Nah, namun kalau kita melihat dari tren di negara Malaysia itu dianggap relatif tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang berkaitan dengan adopsi teknologi mobile atau
digital banking ya. Berarti di sini disebutkan alasan kenapa kok konteks mobile banking yang tadi tingkat adopsinya masih rendah, kok hanya difokuskan pada negara Malaysia, kok bukan di negara yang lain. Mengingat tadi penulisnya kan terdiri dari tim beberapa negara ya. Ada Uni Emirat Arab, ada Bangladesh, ada Malaysia. Tapi kenapa kok fokusnya itu hanya pada di negara Malaysia? Itu disampaikan di sini ternyata. Jadi karena Malaysia itu dibandingkan negara Asia lainnya itu masih relatif tertinggal di bidang adopsi digital banking. Oke. Kemudian as shown in figure 1, ini berarti ditunjukkan tingkat adopsinya itu seperti apa di figur 1 ya. Coba kita lihat di bagian figur 1 seperti apa. Oke. Number of internet and mobile banking subscriber in Malaysia. Oh, ini jumlah pengguna layanan internet dan mobile banking berarti ya pada tahun 2019 sampai dengan Juni 2024. Data ini menunjukkan bahwa pengguna mobile banking itu lebih sedikit ketika dibandingkan internet banking sehingga memunculkan adanya potensi masalah. Karena kan kalau kita bicara kondisi ideal harusnya pengguna mobile banking itu banyak mengingat tingkat adopsi smartphone di Malaysia itu juga termasuk tinggi. Nah, mobile banking kan aplikasi yang terdapat di smartphone, kok jumlahnya masih sedikit, tidak sebanyak internet banking atau ATM. Ada apa? Nah, ini disampaikan datanya di sini berdasarkan data resmi dari Bank Negara Malaysia tahun 2021. Ditunjukkan perbandingan dari tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2024. Oke, berarti mereka punya data pendukung yang valid ya berkaitan dengan informasi kenapa tingkat adopsi dari mobile banking di negara Malaysia itu relatif rendah. Internet banking still predominates with a penetration rate of sekian compared to mobile banking. Oke, kesimpulan dari tabel figur 1 tadi adalah ini ya. Berarti pengguna internet banking itu lebih mendominasi atau lebih banyak ketika dibandingkan dengan aplikasi mobile banking. Jadi internet banking lebih banyak penggunanya dibandingkan teknologi mobile banking. Oke, kemudian in the Southeast Asia market, young adult, usia ini disebut sebagai digital natives. Oke, berarti walaupun mereka itu fokusnya pada negara Malaysia saja, namun fakta-fakta pendukung yang ditampilkan itu tidak hanya spesifik di Malaysia. Tadi di awal juga di paragraf atas itu tadi juga disampaikan di US ya dibandingkan dengan di Malaysia. Coba kita cek lagi ya. Nah ini nih, millennial and Gen Z now their preference for convenience increasingly dominate online and mobile banking. Kalau di Amerika itu jumlahnya dari millennial dan Gen Z itu 97% yang menggunakan aplikasi mobile banking. Kalau di Southeast Asia 67%. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat di negara-negara tersebut memiliki tingkat kesiapan yang baik untuk mengadopsi teknologi baru. Oke, menarik ini. Berarti kemudian kita fokus ke pembahasan berikutnya ya sekarang. Jadi setelah membahas spesifik di Malaysia berkaitan dengan fenomena mobile banking tadi, dengan didukung beberapa data, angka yang sifatnya itu fakta, akurat, bisa dipertanggungjawabkan sumber referensinya, mereka itu tidak hanya terbatas pada pembahasan konteks studi di Malaysia. Karena kan mengingat artikel ini nantinya kan akan dibaca oleh banyak orang di berbagai belahan dunia ya. Artinya ketika dia sudah publish di penerbit atau publisher jurnal sekelas Scopus ya otomatis pembacanya akan lintas negara, nggak mungkin cuma orang Malaysia saja. Nah, makanya si penulis ini dengan cerdasnya menyampaikan fenomena yang terjadi di belahan dunia lainnya. Jadi tidak hanya terspesifik pada negara Malaysia saja. Nah, ini tentunya untuk memperkuat argumen kenapa lagi-lagi kalau fokus penelitian ini kok hanya terspesifik pada teknologi informasi, yaitu si aplikasi mobile banking. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di pembahasan paragraf ini. In the Southeast Asia market, nah, walaupun konteks studinya di Malaysia dibawa ke cakupan Asia Tenggara supaya terlihat lebih luas. Di sini untuk usia millennials yang disebut sebagai digital natives, ini mulai banyak yang menggunakan atau mengadopsi aplikasi digital banking. Oke. This individual who are highly internet savvy and more receptive to technological innovation represent sekian of the region population using digital banking. Oh ya. Nah, ini berarti alasan kenapa kok fokusnya pada generasi milenial, karena mereka yang paling potensial untuk menggunakan
inovasi teknologi informasi ya, khususnya yang berhubungan dengan digital banking. Nah, kemudian di paragraf berikutnya ini mereka menyampaikan pembahasan terkait dengan induk teori. Nah, ini menarik ini. Kalau tadi di paragraf awal di bagian introduction mereka fokus pada fenomena mobile banking yang terjadi di Malaysia dan di beberapa belahan dunia lainnya. Kemudian diikuti dengan pembahasan fenomena berkaitan dengan generasi millennials yang ada. Ternyata mereka dianggap sebagai generasi yang potensial, yang paling siap untuk mengadopsi teknologi mobile banking sehingga perlu untuk diteliti niat penggunaannya terhadap teknologi tersebut. Nah, sekarang di bagian ini pembahasannya berbeda. Di sini disampaikan mengenai kritik terhadap teori TAM, Technology Acceptance Modeling. Jadi teori penerimaan atau adopsi terhadap teknologi. Nah, disampaikan oleh penulis bahwa TAM has been criticized for its over simplicity and inability to fully capture the nuansa berarti ya, nuance of advanced technology adoption. Oke. Jadi menurut penelitian ini, model TAM yang banyak diadopsi di berbagai studi yang berhubungan dengan penerimaan terhadap teknologi informasi, dalam artian yang variabelnya itu adalah niat menggunakan atau behavioral intention, niat mengadopsi terhadap suatu teknologi informasi, itu kan kebanyakan menginduk pada teori TAM. Tapi menurut si penulis, mereka itu mengkritisi kelemahan yang terdapat pada teori TAM. Jadi dianggap terlalu sederhana, jadi over simplicity, terlalu sederhana dan tidak bisa atau tidak mampu untuk menangkap secara keseluruhan dinamika yang terjadi pada perkembangan teknologi yang terbaru saat ini. Jadi teknologi informasi itu kan semakin lama berkembang pesat ya. Nah, yang namanya TAM itu dikritik karena terlalu sederhana, sehingga dianggap tidak memenuhi ketika kita bicara perkembangan teknologi terbaru saat ini. Nah, itu kritikan yang diberikan penulis terhadap induk teori TAM. Nah, coba kita lihat kalimat berikutnya. In response, fewer researchers have adopted the UTAUT, in Malaysia. Oke. Jadi teori TAM itu pertama dikritiki karena terlalu simpel. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya muncul model yang lebih kompleks, lebih menyeluruh, lebih komprehensif yang disebut sebagai UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UTAUT in Malaysia, di Malaysia, model ini memang lebih lengkap, tapi dikritiki juga oleh si penulis berkaitan dengan kompleksitas dan keterbatasan kemampuannya untuk memprediksi penggunaan teknologi yang sifatnya itu sukarela. Oke, to predict voluntary technology use. Nah, kalau teknologinya itu diadopsi secara sukarela, bagaimana tidak bisa diprediksi oleh model UTAUT ini. Nah, berarti di sini pertama mereka memberikan kritikan terhadap teori TAM, ya, teori penerimaan atau adopsi teknologi yang banyak digunakan terkait dengan studi yang berhubungan dengan niat menggunakan teknologi informasi, kemudian diikuti dengan perkembangan model terbarunya yang ternyata ikut dikritiki juga. Jadi yang pertama TAM itu dianggap terlalu sederhana, terlalu simpel ya. Kemudian UTAUT sebagai teori yang dikembangkan dari TAM itu dianggap terlalu kompleks dan itu belum mampu memprediksi niat penggunaan aplikasi atau teknologi informasi yang sifatnya itu sukarela. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi problem ini, jadi alasan kenapa model dikembangkan dari TAM dan UTAUT itu disampaikan di sini. Jadi addressing these gaps, this study employs an enhanced UTAUT model integrating trust, perceived risk, and personal innovativeness. Oke, berarti si penulis ini berusaha untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada teori terdahulu, yaitu model TAM dan UTAUT ini tadi. Karena pertama yang TAM dianggap terlalu sederhana, UTAUT itu dianggap terlalu kompleks, tapi juga belum mampu menyelesaikan problem yang ada berkaitan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara penulis dalam penelitian ini mengatasi keterbatasan yang terdapat pada studi terdahulu yang menggunakan induk teori TAM dan UTAUT ini? Ternyata disampaikan oleh mereka. Studi ini berusaha untuk mengembangkan model yang terdapat pada UTAUT dengan cara menambahkan, mengintegrasikan. Jadi menambah variabel baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak digunakan pada model UTAUT ini. Variabelnya apa? Ada trust,
ada kepercayaan berarti ya, variabel kepercayaan. Perceived risk ini berarti persepsi resiko. Kemudian personal innovativeness itu berarti inovasi ya, tingkat keinovasian berarti ya. 3 variabel ini, kepercayaan, persepsi resiko, dan tingkat keinovasian ini belum pernah digunakan sebelumnya pada model UTAUT. Sehingga ini menjadi novelty atau kebaruan dari model penelitian ini. Ini menarik ini pembahasannya. Kemudian kita lihat mereka juga menyampaikan studi-studi terdahulu yang sudah dilakukan itu seperti apa saat ini di negara mana saja, mulai dari Uni Emirat Arab, kemudian di Indonesia, di Pakistan, India, dan seterusnya. Oke, setelah itu disampaikan mengenai apa? Nih, studi terdahulu yang terkait dengan fenomena mobile banking lintas negara itu disebutkan secara lengkap ya. Ini supaya apa tujuannya si penulis kok sampai menyebutkan banyak sekali studi di berbagai negara. Ada India, Korea, Bangladesh, dan sebagainya. Karena dia untuk menunjukkan fakta ini. Jadi have in Bangladesh dan sebagainya itu have empirically demonstrated. Jadi sudah pernah dilakukan studi yang berkaitan dengan mobile banking ini. Nah, ternyata hasilnya sebagian besar itu disampaikan bahwa teknologi mobile banking itu paling tepat digunakan dalam situasi pandemi COVID-19. Karena apa? Penggunaannya itu memuaskan sesuai dengan harapan, kemudian user friendly dalam artian dia mudah digunakan ya, tidak membuat pusing, menu-menunya itu gampang diakses, kemudian inovatif karena sebelumnya belum ada teknologi seperti itu ya, di mana transaksi itu bisa dilakukan dengan cukup menggunakan smartphone, kemudian lebih terpercaya juga ketika dalam situasi COVID-19 dibandingkan dengan penggunaan teknologi informasi yang lain atau mungkin ketika dibandingkan dengan penggunaan uang cash dalam situasi COVID-19 di mana semuanya serba terbatas kan, termasuk ketika kita ingin melakukan transaksi. Oke, ini berarti semakin memperjelas dan mempertegas juga kenapa kok fokusnya hanya terspesifik pada aplikasi mobile banking. Nah, coba kita cek our research address. Oke, ini berarti pertanyaan penelitian ya, pertanyaan penelitiannya disampaikan juga di bagian latar belakang. Nah, ini how do demographics variables alongside performance ekspektasi. Oke, semua variabelnya disebutnya mempengaruhi. Oke. Jadi di sini bagian pertanyaan penelitian itu disampaikan bagaimana variabel demografis, kemudian variabel performance ekspektasi atau kinerja yang diharapkan, kemudian effort ekspektasi ini berkaitan dengan kompleksitas berarti ya usaha yang harus dilakukan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut, kemudian diikuti dengan pengaruh sosial ya, social influence, pengaruh sosial yang berlaku di masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian facilitating condition berarti ini berkaitan dengan infrastruktur yang ada, kemudian trust, kepercayaan, persepsi risiko, dan tingkat keinovasian. Ini berarti 3 variabel baru yang ditambahkan yang semula belum ada pada model UTAUT, yang sebelumnya sudah ada itu apa? Ini performance ekspektasi, jadi berhubungan dengan harapan terkait dengan kinerja ya, kita mempersepsikan mobile banking itu sebagai aplikasi yang user friendly, mudah digunakan dan sebagainya. Kemudian usaha yang harus dilakukan untuk menggunakan aplikasi seperti itu, untuk aplikasi mobile banking itu seperti apa, kemudian berhubungan dengan pengaruh sosial yang ada di masyarakat, kemudian berhubungan dengan facilitating condition, berarti infrastruktur yang tersedia di Malaysia tentunya. Nah, ini variabel-variabel lama yang terdapat pada model UTAUT, sehingga ini digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi niat millennials di Malaysia untuk mengadopsi teknologi mobile banking dalam situasi COVID-19 ya. Di situ ditambahkan variabel trust, jadi kepercayaan, persepsi risiko, dan tingkat keinovasian. Nah, kemudian setelah itu sistematika artikel sebagai penutup. Oke, ini ciri khas dari artikel internasional, biasanya sistematika penulisan disampaikan di bagian akhir dari pembahasan latar belakang atau introduction ya. Following this introduction, jadi berdasarkan pembahasan latar belakang yang sudah dikemukakan, studi ini ditindaklanjuti dengan melakukan literatur review, berarti ini kalau deskripsi kan seperti bab 2 ya, landasan penelitian, kemudian di bagian pengembangan teori, kemudian diikuti dengan pengembangan hipotesis, metodologi penelitian, kemudian hasil penelitiannya nanti seperti apa beserta dengan pembahasannya tentunya dan kesimpulan serta implikasi dari teori ini atau implikasi dari penelitian ini dilihat dari aspek teori dan juga aspek praktis atau pengambilan kebijakan seperti apa yang harus dilakukan oleh para pengelola aplikasi mobile banking ini berkaitan dengan hasil studi yang sudah diperoleh. Oke,
Itu sebagai gambaran awal dari artikel ini ya, ketika kita lihat dari bagian latar belakangnya,